Halo teman-teman semuanya, ada yang aneh? Iya, rambut saya botak. Jadi 2 bulan yang lalu saya baru saja memasuki dunia perkuliahan. Yang mana sebelum kuliah ada yang namanya itu PKKMB atau ospek. Tapi di video ini aku tidak akan membahas tentang aku kuliah di mana, bagaimana cara aku bisa masuk kuliah, tentang pengalaman aku di masa kuliah. Aku tidak akan membahas itu semua, tapi aku akan membahas tentang device atau alat yang mengubah cara hidupku. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, aku di sini akan membagi video ini dengan 3 poin utama. Yang pertama, kenapa aku membeli device ini? Yang kedua, experience atau pengalaman apa yang aku dapatkan setelah membeli device ini? Yang ketiga, apakah aku merasa worth it dengan barang yang aku beli ini? Yang pertama, device yang merubah hidupku ialah Kindle. Sebelum aku mempunyai Kindle, aku selalu membaca buku-buku internasional melalui buku cetak. Dan aku tidak pernah membaca buku melalui e-book yang ada di laptop atau di handphoneku. Hingga aku menonton video dari Ali Abdal yang ia menjelaskan tentang Kindle device yang ia gunakan. Aku kemudian mencari tahu tentang apa itu Kindle di Google dan menonton video-video review di YouTube. Aku menyimpulkan bahwa Kindle ini diperuntukkan untuk orang-orang yang suka membaca buku-buku internasional, dan akan lebih mudah lagi jika kita memiliki Kindle device ini karena memiliki banyak sekali fitur yang membantu kita dalam membaca buku-buku internasional. Walaupun harga yang ditawarkan Kindle device ini sangatlah mahal untuk hanya sekedar sebuah bacaan buku, tapi saya akan membahas di poin ketiga kenapa Kindle device ini masih tetap worth it dibeli. Setelah aku pindah dari baca yang hanya menggunakan buku fisik menjadi Kindle, bacaan aku menjadi lebih banyak dan lebih cepat karena fitur-fitur yang diberikan dari Kindle device ini. Fitur yang aku suka ialah vocabulary built-in, yang mana jika kita ada vocabulary atau kata yang kita tidak tahu, kita bisa mengklik katanya kemudian akan ditunjukkan artinya. Kemudian layar Kindle ini menggunakan teknologi e-ink atau e-paper. E-ink ini berbeda dengan layar LCD pada umumnya karena layar e-ink ini dibuat menyerupai seperti kertas. Jadi ketika kita membaca buku di Kindle, kita merasakan kayak seperti membaca buku kertas gitu, tapi dalam bentuk elektronik yang membuat aku jadi lebih nyaman untuk membacanya dalam waktu yang cukup panjang tanpa membuat mata aku capek. Kemudian karena Kindle itu bentuknya sangat ringkas dan tipis, yang dulunya aku kalau mau pergi keluar gitu harus membawa satu buku, sekarang aku bisa hanya membawa satu Kindle device dan aku bisa membawa banyak sekali buku di dalam satu Kindle device ini. Kemudahan lainnya adalah ketika aku ingin membeli buku yang aku suka dan aku tertarik sama buku ini, contohnya seperti buku Steve Jobs, yang mana aku tidak perlu menunggu buku ini sampai ke rumah, menunggu waktu yang lama untuk pengirimannya, melainkan aku hanya tinggal buka Kindle Store, kemudian cari buku yang aku suka, aku tinggal membelinya dan mendownloadnya, dan aku siap membacanya dan aku bahagia. Dari kemudahan yang bisa membeli sangat cepat, aku jadi tidak kehilangan motivasi untuk membaca buku lebih banyak lagi. Ada satu hal yang aku suka dari Kindle device ini, yaitu aku bisa melihat buku yang aku mau menggunakan fitur yang namanya sample book. Jadi, anggaplah aku misalnya mau beli buku Factfulness dan aku membaca buku sampelnya, kemudian aku melihat buku-bukunya, kemudian aku melihat halaman-halaman pertamanya, dan anggaplah kalau misalnya buku ini menarik, kemudian aku beli. Dan kalau misalnya buku ini tidak menarik, aku masukin ke wishlist aku dan mungkin nanti kapan waktunya aku akan belinya kembali. Untuk baterai dari Kindle ini sangat dan super awet. Yang mana Kindle device aku ini biasanya aku recharge lagi setelah 3 minggu aku menggunakannya. Pemakaian aku itu kisaran 1-3 jam per harinya dengan koneksi internet dan Bluetooth yang dimatikan. Oke, kita masuk ke tahapan worth it apa tidak untuk membeli Kindle ini. Kalau menurut aku, jawabannya adalah worth it sekali. Karena aku dulu itu kalau misalnya mau beli buku internasional itu harganya sekitar 250.000 sampai 350.000 rupiah. Dan ketika aku sudah punya Kindle device, yang mana ketika aku membuka store Kindle-nya, harga buku-buku yang dijual di Kindle Store sudah didiskon 50%. Jadi yang anggaplah harga awalnya itu 300.000, ketika aku beli di Kindle Store menjadi 150.000. Aku lebih hemat 50%, walaupun iya aku harus mengeluarkan duit lagi yang lebih banyak untuk membeli Kindle device aku ini. Dari hal ini akan jadi worth it jika kita membaca buku di Kindle device untuk jangka panjang. Kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali ingin membaca buku, aku saranin teman-teman beli ke toko buku dan membaca buku dan bangun dulu habit dan interaksi sama buku itu dulu. Kalau misalnya kalian sudah expert, sudah terbangun habit kalian untuk membaca buku, it's okay. Kalian bisa membeli Kindle device untuk investasi teman-teman dalam membaca buku. Oke, yang kedua ialah AirPods Pro.
AirPods Pro ini bisa dibilang adalah device yang membuat aku speechless karena fitur yang ditawarkannya, yaitu memiliki fitur yang namanya Active Noise Cancellation, yang mana fitur ini bisa meredam suara yang di luar. Misalnya kayak ada suara motor, kemudian ada suara orang ngobrol, kemudian ada suara lain dan sebagainya yang mengganggu. Ketika menggunakan Active Noise Cancellation ini, semuanya jadi sunyi. Sunyi banget. Biasanya aku sebut ini dengan mode tuli karena tidak bisa mendengar suara yang dari luar. Memang harga AirPods Pro ini tergolong sangatlah mahal hanya untuk sebuah device atau alat yang digunakan untuk di telinga. Tapi ketika aku sudah menggunakannya ketika dalam keramaian atau dalam keadaan yang berisik dan aku ingin fokus, ketika aku menggunakan fitur ANC-nya, semua harga yang mahal itu terbayarkan. Menggunakan fitur ANC-nya, aku jadi lebih fokus dalam melakukan hal sesuatu. Seperti aku lagi kerja, atau lagi belajar, atau lagi rebahan. Yang mana aku biasanya rebahan itu tidak mau diganggu, aku tinggal aktifkan mode ANC-nya, semuanya jadi sunyi. Orang memanggil aku harus teriak dulu. Ya, walaupun memang ini tidak baik sebetulnya. Aku biasanya menggunakan headset ini ketika di kelas, menunggu dosen datang, dan aku membaca Kindle. Kemudian aku di gym. Kemudian kalau aku lagi belajar di dalam rumah. Kemudian jika ada orang yang ingin berbicara sama aku tinggal mengaktifkan mode yang namanya transparansi mode, yang mana ini seperti kita tidak menggunakan headset. Aku tidak perlu mencopot headsetnya dan aku ngobrol, aku tinggal aktifkan mode itu dan aku bisa ngobrol sama orang yang ingin mengajak aku ngobrol. Untuk kenyamanan dari AirPods Pro ini, aku biasanya menggunakan AirPods Pro ini selama 1 jam lebih dan di telingaku itu nyaman sekali dan tidak ada rasanya pusing atau sakit di telinga atau lain sebagainya. Sangat-sangat nyaman. Untuk desain dari sebuah AirPods Pro ini menurut aku bisa menjadi aksesoris style karena desain yang diberikan sangatlah elegan untuk dipakai di sebuah telinga. Untuk harga yang ditawarkan AirPods Pro ini memanglah mahal, tapi menurut aku jika kalian ingin mencoba fitur ANC-nya dan merasakan hal yang baru, menurut aku ini worth it untuk dibeli. Walaupun ya memang harganya mahal banget. Menurut aku AirPods Pro ini juga bisa menjadi barang investasi jika teman-teman menggunakannya untuk belajar, bekerja, atau lain sebagainya. Misalnya kalian ke cafe gitu, di situ banyak sekali orang ngobrol dan lain sebagainya dan kalian ingin tidak terganggu sama suasana berisik itu, kalian bisa menggunakan fitur ANC-nya dan teman-teman jadi lebih fokus untuk belajar. Untuk sebuah sound dari AirPods Pro ini, apakah menurut aku worth it atau tidak? Aku banyak sekali nonton review tentang AirPods Pro ini, banyak yang bilang bahwa AirPods Pro ini kurang worth it dalam suaranya karena kurang punchy lah atau kurang soundnya kurang ini, kurang itu. Aku tidak mengerti, tapi menurut aku ini worth it karena dulu aku menggunakan sebuah TWS yang namanya Hilo GT2S, yang mana ketika aku upgrade ke AirPods Pro ini berasa worth it, berasa beda banget suaranya. Kesimpulannya adalah Kindle device yang aku gunakan ini sudah merubah cara aku dalam membaca buku. Yang dulu aku harus membaca buku tebal-tebal, sekarang aku hanya membawa hanya setipis kayak gini dan aku siap untuk membacanya dimanapun dan kapanpun. Kemudian AirPods Pro ini sudah merubah suasana ketika aku berada di dalamnya dan bisa membuat lebih fokus dan lebih tenang ketika aku menggunakan AirPods Pro ini. Itulah pengalaman yang aku bisa bagikan ke teman-teman semua tentang dua device yang bisa merubah cara hidupku. Aku harap teman-teman semua bisa mendapatkan poin apa yang aku sampaikan di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Aku Heru Abdan, see you next video. Bye-bye. Ya, aku botak.